Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, SPDSD, dari SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, saya berbagi praktik baik dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu. Bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 129 Semambu terhitung mulai tugas 1 Januari 2010 sampai dengan 8 April 2019 selama 9 tahun 3 bulan. Selanjutnya, bertugas menjadi kepala sekolah di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu terhitung mulai tugas 9 April 2019 sampai dengan sekarang selama 4 tahun 5 bulan, di mana SD Negeri 129 Semambu terletak di Desa Semambu, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, termasuk desa sangat tertinggal. Kondisi geografis SD Negeri 129 Semambu berada di landscape Bukit 30. Jarak tempuh ke pusat Kabupaten Tebo sekitar 70 km. Kondisi jalan tanah berlumpur ketika musim hujan, berlubang keriting dan berdebu ketika musim kemarau. Tidak ada sarana transportasi umum. Waktu tempuh ke pusat kabupaten sekitar 2 jam perjalanan pada saat jalan kering. Sedangkan pada saat jalan basah atau hujan, waktu tempuh bisa mencapai 3-5 jam perjalanan. Latar belakang IKM adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah masih menyamaratakan siswa dan guru menggunakan metode belajar yang monoton, yaitu metode ceramah, serta tanpa memperhatikan tipe belajar siswa, karakter siswa, kebutuhan siswa, karakter dan keadaan lingkungan sekolah, serta rendahnya minat belajar siswa. Kegiatan belajar belum bisa menjawab kebutuhan zaman. Kegiatan implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu. Program Sekolah Penggerak PSP dimulai dari pelatihan Komite Pembelajaran secara daring. Pada SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu, tim PKP adalah Arifin, SPDSD Rustam, SPDSD dan Pranita Ramadhani, yang dilaksanakan dari tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 dengan fasilitator Dr. Abdul Ghaffar MPD. Selanjutnya, membentuk panitia kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka dan implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 Semambu. Sosialisasi kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan wali murid pada tanggal 23 Juni 2022. Seterusnya, implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 15 Juli 2022. Adapun sasaran implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu adalah guru kelas 1, guru kelas 4, guru mata pelajaran pendidikan agama, dan guru PJOK. Guru kelas lain yang sudah tersebut di atas diperbolehkan mengikuti IHT tanpa kewajiban mengimplementasi kurikulum Merdeka di kelasnya. Yang menjadi fasilitator implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu adalah pelatihan komite pembelajaran, yaitu Arifin SPDSD, Rustam SPDSD, Pranita Rahmadi SPDSD. Materi implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 garis miring 8 Semambu adalah 1. Orientasi program sekolah penggerak, pelaksanaan IHT, serta refleksi pembelajaran paradigma baru, garis miring kurikulum Merdeka, pembelajaran mandiri microlearning,
Pemahaman capaian pembelajaran. Penyusunan KOSP. Bagian 1. Analisis karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya, perancangan pembelajaran bagian 1. Menyusun TP dan ATP. Perancangan pembelajaran bagian 1. Modul ajar. Selanjutnya, perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penyusunan KOSP bagian 2. Pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Perencanaan berbasis data. Pengenalan platform teknologi prioritas. Dan yang terakhir, evaluasi penyelenggaraan. Mengimplementasikan hasil implementasi kurikulum Merdeka melalui in-house training IHT di SD Negeri 129 _8 Semambu di tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 1 dan kelas 4, serta apabila guru ada kendala maka akan diadakan kegiatan diskusi bersama dalam kombal dengan mengundang narasumber yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu menyusun dokumen KOSP melalui musyawarah dengan memperhatikan karakter peserta didik, karakter orang tua, karakter lingkungan, dan daya dukung guru dan sarpras yang dimiliki sekolah, serta faktor kebutuhan siswa dan kebutuhan masa mendatang. Untuk TP, ATP didownload dari PMM, sedangkan modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila didownload dari PNM dan situs lainnya yang diadopsi, diadaptasi, dan dimodifikasi. Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, mendapat pendampingan dalam kegiatan PMO dari fasilitator Dr. Andas Yahman MSI setiap bulan di tahun pertama secara daring. Yang mengikuti kegiatan PMO yaitu tim BKP. Yang pertama, Arifin SPDSD, Rustam SDSD, dan Pranita Rahmadani SPDSD. Bila ada permasalahan terkait kurikulum Merdeka, ditanyakan ke fasilitator pada PMO dan solusinya akan diimbaskan ke warga sekolah. Begitu juga bila ada informasi baru yang didapat dalam PMO akan diimbaskan ke warga sekolah. Pada bulan November 2022, fasilitator Dr. Andes Yahman MSI melaksanakan kunjungan dan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 129 Semambu, memantau secara langsung, dimulai dari KOSP, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran paradigma baru dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab terkait kurikulum Merdeka. Untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan guru dalam berdiskusi, maka di SD Negeri 129 _8 Semambu membentuk komunitas belajar dengan nama KKG Mini SD Negeri 129 _8 Semambu dengan penggeraknya Saudara Rustam SPDSD. Kombel ini baru tingkat satuan pendidikan. KKG Mini SD Negeri 129 _8 Semambu merupakan tempat warga sekolah berdiskusi dan berbagi untuk memecahkan permasalahan. Yang menjadi topik dalam KKG adalah topik yang dianggap penting dan mendesak, misalnya capaian pembelajaran, cara menyusun tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul P5, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar paradigma baru disajikan oleh guru yang bergeser peran menjadi fasilitator dan siswa belajar sebagai pencari informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat dan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter pelajar sepanjang hayat dan profil pelajar Pancasila.